Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Neha Cantika. Saya Alisa Haryanti Dari SMKN 1 Tulungagung, ingin berwawancara dengan Pak. Kapan waktu tanam yang baik, Pak? Waktu tanam yang baik ya bulan 11, 10, 11 itu bagus. Oktober, November. Iya. Pemupukannya itu diberikan berapa kali, Pak? Dalam setahun? Setahun itu 2 kali sudah cukup kalau. Biasanya yang digunakan pupuk apa? Kandang Pupuk kandang. kambing. Yang bagus kambing ini enggak. Tapi kalau ada kambing lembu bisa tapi dikeringkan. Kenapa harus dikeringkan, Pak? Kalau udah dikeringkan dia itu kopinya mesti mati ya, secara langsung. Seandainya dari kandang langsung dimasukin di bawah kok mati kopinya. Panas gasnya masih ngandung gas. Lain Apa yang paling sering menyerang kopi? yang buah itu yang paling banyak itu porong. Porong itu menyerang buah kopi masih karuk, masih kecil-kecil itu. Yang masih kalau baru kembang. Karuk kecil dia mlebu ya Mbak. Penyakit kayak kopi itu pucuknya enak, bolongannya kan udah masukkan penyakit itu. Jadi tidak maksimal ya, Pak? Pasti ada penyakit itu. Kalau yang lain-lain itu jarang. Termasuk penggerek batang itu jarang. Ya ada penggerek batang, penggerek ranting, karak daun, banyak penyakit tapi jarang. Kapan, Pak, waktu yang tepat untuk pemangkasan kopi? Pemangkasan kita setelah tanam kan, setelah tanam paling enggak 1 meter harus kita pangkas. Jadi tidak sampai tinggi ya. Kita pangkas terus setelah 1 meter. Nah, lalu kalau udah buah kan setelah panen Mbak. Setelah panen. Apakah Bapak menerapkan sistem panen petik merah saja? Iya, harus merah Mbak. Karena kita jaga yaitu tadi kualitas, cita rasa. Dan kita emannya kalau hijau itu ruginya banyak. Kalau merah itu yang pernah kita cek per kilo kopi green tea itu 800 sampai 900 biji per kilo kalau merah. Tapi kalau hijau itu mencapai 1.200 biji. Niku berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanen semua? Nah kita hanya mengikuti kebun aja, lihat kebunnya luas kan enggak. Kalau memang kebun luas kan ya lama tuh Mbak. Kita tunggu merah, kalau enggak merah enggak emang kita petik. Setelah dipetik, proses selanjutnya bagaimana? Kita harus setelah petik kita palper, itu istilahnya pecah kulit arinya, itu kulitnya kita hilangi, ini palper itu namanya. Setelah itu kita jemur, kita rambang dulu, yang terkena penyakit kan naik, itu kita ambil. Dibuat, Pak? Ya enggak dibuat enggak, dibuat bisa. Karena kita kalau mengandalkan mempertahankan rasa, memang harus benar-benar kopinya yang premium. Jadi kita pilih yang kena penyakit, kita sisihkan untuk menunjang harga. Untuk mengangkat harga kan kita harus benar-benar kopi yang bagus. Jadi kalau tidak bagus harganya enggak bisa stabil, karena kita melayani peminat kopi. Apakah ada proses fermentasi dulu, Pak?
kalau memang kita ada permintaan kita proseskan, kalau tidak ada permintaan enggak. Cuma hani cuma itu, hani prosesnya cuma hani. Kalau yang juga ada kalau kita kemarau, setelah panen kemarau kita jemur natural itu setelah panen kita jemur itu natural. Berapa lama waktu ideal menjemur biji kopi sampai kadar airnya pas? Melihat cuaca, Mbak. Kalau cuacanya lagi panas. Lagi panas mungkin 1 minggu sudah bagus. Kalau di kota lain, di kota itu berapa hari sudah kering. Kalau di pegunungan seperti ini lama. Cuaca tidak menentu. Kadang-kadang waktu panen hujan hadir. Hujannya teko wis siloko. Maka kopi itu kalau sudah nggak cepat-cepat terjemur, akhirnya jamur itu rasa sudah lain lagi. Bagaimana cara Bapak menyimpan biji kopi yang sudah kering agar kualitasnya terjaga? Gini, kalau penyimpanan itu harus penjemuran benar-benar standar bagus keringnya, dan kita tidak boleh sampai di lantai. Kenapa Pak? Dia itu akhirnya kan tidak bagus kopi itu di lantai. Lebih baik ditaruh atas lah. Jangan sampai mepet sama tembok. Tidak boleh kan. Itu sulit kopi itu. Bener-bener. Harus dirawat. Kita harus pakai kantong plastik supaya tidak lembab. Kalau semakin lembab semakin Jelek, Mbak. Kopi ini jamur. Makin lama walaupun itu nanti kering, kalau lembab akhirnya kopi juga tidak bagus. Kalau penyimpanan bagus, kopi itu 1 tahun masih bagus. Malah lebih bagus, rasanya lebih bagus juga. Babar lah. Jadi kalau semakin lama itu semakin rasanya enak. Tapi ya tergantung tadi kelembapan, cara petik. Walaupun simpan lama, kalau petiknya hanya asalan ya nggak enak. Rata-rata satu pohon kopi bisa menghasilkan berapa kilogram bin, Pak? Nggak bisa memprediksi karena kita petik kan nggak satu batang gitu. Tapi lah 2 kilo bimbi aja dapat aja. Pasti dapat 2 kilo dapat. Bisa lebih juga. Tergantung bijinya. Tergantung bijinya juga dan tergantung buahnya kopi. Pohonnya itu terawat atau enggak. Kalau enggak terawat ya enggak menghasilkan kan. Terutama perawatan, pemeliharaan terutama. Hasil panennya ini biasanya dijual dalam bentuk apa, Pak? Masih jari? Dinding. Siapa pembeli utama hasil kopi Bapak? Dulunya memang ada pengepulnya memang. Sekarang udah biar itu terama harga itu yang ambil dari Tulungagung. Itu konsumen ya, Pak? Konsumen. Kalih sinten Mas Arga kali? Banyak Mbak, tapi enggak ngambilnya kan enggak akeh Mbak. 5 kilo, kadang-kadang 10 kilo cuma. Dan saya memang selama kopi itu kita enggak pernah jual pasar. Kan jual pasar itu gampang Mbak, tanpa unduan sembarang gini lah. Kayu, tapi harganya di bawah standar. Bagaimana Bapak menentukan harga jual kopi? Kita cuma lihat-lihat aja. Apakah mengikuti harga pasar, Pak? Enggak. Di atas harga pasar. Kalau harga pasar itu kopinya kalau nggak murah. Wong kadang-kadang enak Mbak sing rene. Pak, di kopi sekilo berapa sekian? Kok orang sing murah kan pasar. Pak, ono nih Mbak. Kalau bennya pasar murah. Tapi kita kualitasnya pasar piye? Beda lagi ya Pak. Iya.
sosok campur kulit, campur campur, ada ngerasa kopi ini petike memang hijau apa abang ini. Enggak tahu. Enggak, wah, di pasar ini. Tantangan apa yang paling sering dihadapi saat menjual kopi? Sebenarnya nggak ada mbak, tantangan enggak ada. Kalau kita tuh bener-bener pengolahannya bagus tuh tetap bisa. Kalau nggak bagus itu jualnya pasar bebas, pasar kan enak mbak, jual pasar langsung. Apakah ada label atau sertifikat khusus untuk kopi dari kebun Bapak? Dulu itu ada sertifikatnya mbak. Dari mana Pak? Sertifikat Dari BI. dari BI. Pernah kita ajukan pengetesan di Jember, di Puslip. Saya juga pernah di sana pelajaran. Nah, pelatihan di sana juga pernah 1 minggu di Puslip Jember. Setiap perkebunan kopi sudah diterjuni, tapi lewat BI Jakarta. Sampai Bali, sampai Bandung, saya sudah punya kopi. Punya sertifikatnya banyak. Dari mana-mana itu ada. Pengetesan di Jember juga punya. Sudah berapa lama Pak jenengan menjadi petani kopi? Lama mbak, mulai tahun 98 saya tanam. 98 saya tanam. Sedurunge Mas Gu. Jadi lagi tahun 2017 itu BI masuk. Setelah masuk, dinas ikut masuk. Baru aja pelatihan dari sini, dinas dari provinsi dari Tulungagung. 5 kali pelatihan di sini. Apa saran Bapak untuk anak muda yang ingin memulai bertani kopi atau menjadi pengolah kopi? Nah, kita harus benar-benar tahu kopi, harus tahu benar-benar tahu kopi ini bagus kan ya. Kalau ingin usaha kan, usaha kopi atau warung kopi kan. Tapi kalau tanam ya kita harus telaten, karena setelah tanam kita harus memelihara dengan benar, dengan pemupukan. Kalau tanam hanya tanam jebret gak tinggal belakang ya enggak menghasilkan gitu loh mbak. Kita harus benar-benar memang punya niat, memang punya niat, punya kebatinan, tak pengen ini gitu. Wawancara dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini membantu buat adik-adiknya nanti jika ingin memelihara kopi. Ya. Mungkin dari saya juga kemampuan saya cuma segitu itu batas itu. Mudah-mudahan kalau adik-adik itu bisnisnya benar-benar pingin ya kita benar-benar punya hati atau punya niat. Kalau tidak punya niat tetap tidak bisa. Dengan terlaksana apa yang sudah kita lakukan adik-adik. Selanjutnya kita boleh melihat kebun kopi. Boleh. Mari. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Vanelli Agustin dari SMKN 1 Tulungagung. Ingin berwawancara dengan Bapak Budi sebagai konsumen kopi. Konsumen juga produksi kopi. Saat Bapak di kafe lain, hal kecil apa yang selalu Bapak perhatikan dari sisi konsumen yang biasanya luput dari perhatian pengunjung? Kalau di kafe lain itu, kalau di Tulungagung ya terkenal banyak warung kopi. Akan tetapi yang kopi lokal itu sangat minim, masih banyak kopi gunting, kopi pabrikan. Jadi untuk kami sebenarnya ini pengenalan untuk warga Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya agar bisa minum kopi lokal Tulungagung, bukan pabrikan. Sayang ya, yang disayangkan itu banyak kafe, akan tetapi yang diproduksi yang di
kok jual itu kopi pabrikan, bukan kopi lokal. Gitu loh. Jadi saya kan itu. Di kafe Bapak, apa yang menurut Bapak menjadi kesempurnaan dari secangkir kopi yang disajikan dan seberapa sering kesempurnaan itu terjadi? Kalau kesempurnaan itu jauh lah Mas, kita masih jauh untuk kesempurnaan. Tapi kopi Arabica yang menjadi bulan kami, yang menjadi sempurna bagi kami lah. Karena tidak didapat di beberapa daerah yang lain. Mungkin daerah lain tidak ada kopi Arabica. Kopi Arabica bisa ditanam dalam ketinggian di atas 1000 yang paling baik. Kalau di sini aja masih 800, 750, berarti masih ke atas lagi. Jadi untuk ditanam di bawah tidak bisa. Jadi unggulan kami adalah kopi Arabica. Jadi kebanggaan. Bagaimana cara Bapak memilih supplier biji kopi? Apakah rasio harga dan kualitas yang paling utama? Kopi adalah kualitas yang untuk kopi Arabica. Pemain kafe semuanya itu yang dikejar adalah kualitas. Karena mereka jual kualitas, jual cerita dan seterusnya. Kopi identik dengan cerita. Jadi ceritanya daur ben payularan kopi ini. Kafe-kafe itu secara umum kopinya tidak jauh beda, cuma cara penyajiannya yang beda, terus view dan tempatnya yang membedakan. Yang mahal itunya, bukan kopinya sebenarnya. Kopinya sama. Sama. Kopinya Kita kopi di kopinya di kafe-kafe itu yang ambil dari sini juga. Kualitas menentukan harga. Ya, Kualitas kualitas. bagus, Cuma maka sekarang harganya tinggi. yang belum saya lakukan ini masih dapat transfer informasi terkait dengan pasca panennya, mungkin melalui fermentasi untuk petik merah terus disimpan sekian bulan, itu belum kita coba. Itu meniru daerah-daerah yang sudah maju. Apa satu jenis alat kopi yang paling Bapak syukuri keberadaan di kafe Bapak? Kenapa alat itu? Yang kita syukuri kita punya alat sangrai itu yang paling membantu kami. Kalau kita manual kayak dulu awal kita Digoreng digoreng manual pakai koyo bayi wingkoar gini kan cengok sing duwine terus kayak sering kopi bareng kadang. Nah, sekarang kita punya alat untuk sangrai. Open sangrai. Jadi yang membantu di warung kami dan produk kami. Kalau terkait dengan penjualan kita sudah meluas Mbak, kita tidak di warung saja, kita sudah hampir 60 toko yang kami suplai. Selain itu di online-nya ada. Di online juga Pakai Shopee. ya, pada Shopee juga bisa. Sudah rodok gede lah. Orang mek kalau kafe goreng itu ning warung dhewe ndak wis kita wis rodok berkembang daripada itu. Bagaimana cara Bapak membangun komunitas di sekitar kafe Bapak? Apakah dengan event kecil atau melalui ambience baru? Kalau kopi itu identik dengan event. Nah, event apa terus kita ngopi bersama. Buat event memang harus seperti itu untuk pengenalan kopi. Nah, kita ada event Sponsor. ya itu sponsor seperti ada turnamen bola voli kita masuk di situ di sponsor spanduk tapi bayar ya itu sponsor gitu lah. Memang kopi itu menjual cerita. Wong iso ndak sing ngopi berbuat ceritane iki mandi iso malih tuku kopi iso malih. Selain rasa kopi, apa satu hal utama yang ingin Bapak berikan kepada pelanggan begitu mereka meninggalkan kafe Bapak? Kalau kita cuma kopi tidak ada rasa yang lain. Kita yang memang unggulan kami adalah kopi Arabica itu Khas khas milisnya. Akan tetapi untuk di pasaran luar
kita bersaing di pasar itu yo gaya kopi-kopi sing murah piye caranya yo enak. Tapi mereka tidak murni lagi yang tempur harga mereka bersaing dengan harga, apalagi sama masuk aku sama ini kalau bisa di bawah jauh apalagi rasanya yo Tak kalah. tidak kalah bersaing itu. Mang udah tuku tak ceritanya kopi ku sak terus sing racik itu eksperimenku dhewe lah pakai racik cuma 8.000 di sini per bungkus, sedangkan kapal api itu 19 sampai 20.000, jadi separuhnya kapal api. Tapi yang murni ya Yang murni beda. beda. Bapak lebih suka menikmati kopi di rumah atau disebut racik sendiri atau di kedai favorit atau di dari kopi shop yang lain? Untuk sementara kita masih suka dengan kopi sendiri. Kecuali kita punya teman dia juga pemain kopi lawasan, kita juga penasaran juga bagaimana kopi mereka rasanya ya seperti itu. Tapi untuk yang saya terus hari-hari tiap hari itu kopi sendiri, produksi sendiri. Pernah mencoba biji kopi yang belum benar-benar Pernah mencoba biji kopi yang benar-benar unik atau dari daerah yang tidak terduga? Pernah juga kita tukar kopi dengan pemain kopi yang katanya dari Toraja, dari pernah juga kita tukar kopi sama pemainnya kopi. Mereka penasaran dengan kopi kita juga penasaran dengan kopi China. mereka. Yang dijadikan tukar dengan saya itu harganya mahal itu, berapa 300.000. Kalau aku yo gadang itu limang kopi, terus Mas Mama, sing gede yo Pak Rosid kuwi Hakui kuwi. Ya aku ya pernah ambil kopi biji ini. Kopi jenis apa yang pernah Bapak coba tapi ternyata tidak cocok di lidah? Kopi kalau orang Jawa katakan kopi pesta namanya. Mungkin robusta yang cara klon ini beda, enggak rasanya. Gagal panen. Enggak gagal Pak. Bijinya malah besar mereka. Terus pokoknya tidak melalui persilangan, tidak dikawet nih waktu penanaman. robusta terutama. Kui rasanya nyaris tidak enak belas. Lek Arabica ini tanpa di apa sambal Disilangkan. tidak sampai disilangkan Arabica bisa kawin sendiri. Tapi lah kalau robusta itu wajib atau harus Disilangkan. disilangkan. Yang perlu diingat di Indonesia sebenarnya tidak ada kopi. Malam kami sekolah waktu itu loh Pak, pertanian provinsi kemarin Jember. Itu 3 kopi Arabica, robusta dan Liberica. Liberica yang Excelsa ada jenisnya. Itu dari luar. Ini PT Pusri ini pelatihan Bali pelatihan sampai 7 kepala ini Belanda. Sejak apa ya? Iya. Sekarang Kopi itu ada luar negeri loh, Pak. Ya ya. Bukan asli Indonesia, bukan asli. Memang dari luar negeri ditanam di sini baik, akhirnya kan dibudidayakan sesuai dengan wilayahnya. Contoh di 800 ke atas, 800 ke bawah itu kan jenisnya kopi kan beda. Beda-beda. Ini di wilayah Dono gitu ya. Di situ juga ada kopi, tapi rasanya beda dengan wilayah Luro. Dalam memilih biji kopi, seberapa penting faktor asal-usulnya bagi Bapak? Sangat penting karena kopi penentu adalah benih. Kalau kita salah memilih benih, dampaknya kan luas. Kita kan nanti kan enggak 1 bulan 2 bulan, enggak tahunan kan. Enggak salah memilih lebih tebang lagi supaya Allah enggak ada lagi benih. Kalau sementara ini benih seluruh Indonesia itu di Jember itu dan Puslit, PT Puslit itu stempel label kon ini aman lah mau benih-benih. Sekian, terima kasih ya Pak. Nah, masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.